Baiklah, Nana semuanya. Hari ini adalah pertemuan tatap muka ke-7 dan pembahasan untuk materi kelima, yaitu dengan materi inti adalah bangun ruang sisi lengkung. Namun sebelumnya, Pak Guru akan sampaikan cakupan kompetensi dasar dari pembelajaran materi ini. Ada dua, dari segi aspek pengetahuan, yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Sedangkan di aspek keterampilan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Digabung ya. Jadi inilah cakupan kompetensi dasar dari pembelajaran untuk materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk hari ini materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola. Kemudian yang kedua, mengetahui jaring-jaring tabung dan kerucut. Adapun tujuan daripada pembelajaran ini, tentunya kalian diharapkan mampu mengetahui apa sih itu definisi tabung, kerucut, dan bola, serta kalian mampu mengetahui dan bahkan mungkin mampu membuat jaring-jaring tabung dan kerucut. Baiklah, kita bahas materi ini satu persatu. Jadi, siapkan konsentrasinya, amati layar kacanya. Yang menggunakan HP, lihat di HP, menggunakan laptop, lihat di laptop. Atau menggunakan layar televisinya boleh, atau menggunakan proyektor. Kita mulai ya. Oke. Materi pertama untuk hari ini. Definisi tabung, kerucut, dan bola. Nah, tentunya dari ketiga benda ini kalian sudah pernah mendengar dan bahkan mengetahui bentuk tabung, kerucut, dan bola. Dan mungkin juga ada di antara kalian sudah mengetahui tentang definisi tabung. Mungkin ada yang bisa jelaskan atau sebutkan berdasarkan dari bentuk-bentuk yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada? Oke, jika tidak ada, Pak Guru sampaikan tentang definisi tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Kemudian, tabung memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Jadi ini ya bentuknya. Ini yang Pak Guru pegang bendanya. Jadi tabung itu memiliki dua sisi datar, yang ini ya, dua sisi datar. Ini yang atas dengan yang bawah, dan satu sisi lengkung ini. Ini ya, badannya. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan pipa, dan lain sebagainya. Ada mungkin bentuk-bentuk lain. Nah, sedangkan unsur-unsur tabung, kita perhatikan, tadi sudah dijelaskan tentang definisi tabung, sekarang kita pahami unsur-unsur tabung. Perhatikan gambarnya, bentuk seperti ini, kemudian dipisah ya.
Nah, ini tabung utuh, kemudian dipisah satu persatu. Inilah dikatakan dua buah lingkaran identik dan sejajar. Lingkaran L1 yang di bawah dengan lingkaran L2 di bawah, dan sebuah persegi panjang ABCD. ABCD inilah nanti yang disebut dengan selimut tabung. Nanti yang mengelilingi kedua lingkaran atau yang menyelimuti kedua lingkaran ini, maka terbentuklah sebuah tabung. Oke, mari kita perhatikan unsur-unsur tabung satu persatu. Yang pertama, daerah lingkaran L1 yang ini yang di bawah merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Kemudian, daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Yang di atas nih ya, yang di atas ini L2. Nah, kemudian berikutnya, daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. Yang ini selimutnya, seperti yang perlu jelaskan di awal. Kemudian R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung, yang mana ukurannya sama. Jadi R1 yang lingkaran bawah dengan R1 lingkaran 2 yang di atas, itu ukurannya sama. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung. Yang ini ya, tinggi tabung ini. Dari titik pusat lingkaran L1 yang ini dengan titik pusat lingkaran L2 itu jaraknya disebut dengan tinggi tabung, disimbolkan dengan huruf T. Ini yang garis putih putus. Kemudian AB sama dengan CD itu merupakan keliling daerah lingkaran L1 dan keliling daerah lingkaran L2. Jadi kelilingnya sama. Contohnya seperti ini. Pak Guru ilustrasikan. Jadi ini tabung yang utuh, ini tabung yang utuh, kemudian ini yang terbuka. Bentuknya seperti ini. Nah, ini selimut tabung yang persegi panjang ini dikatakan selimut tabung. Jadi kita misalkan di sini adalah titik A, B, C, D. Jadi A dan B, C dan D itu merupakan keliling lingkaran. Kenapa disebut keliling lingkaran? Ketika selimut tabung ini kita lengkungkan, maka panjang sisi ini, sisi persegi panjang ini akan membentuk lingkaran, sehingga disebut sebagai keliling lingkaran. Bentuknya seperti ini, keliling lingkaran. Begitu juga yang bagian bawah. Sehingga pernyataan yang ini, AB sama dengan CD itu merupakan keliling daerah lingkaran L1 dan keliling daerah lingkaran L2. Nah, jadi ketika dibuka tabungnya yang berbentuk persegi panjang, ketika dibuat lengkungan, maka membentuk selimut. Sehingga sisinya tadi ini yang di atas, sisi panjang pada persegi panjang itu membentuk lingkaran. Jadi ini dinamakan keliling lingkaran. Nah, kemudian berikutnya, AD sama dengan BC itu adalah tinggi tabung. Jadi ini lebar pada persegi panjang itu pada tabung disebut dengan tinggi tabung. Jadi di lebarnya persegi panjang ketika kita lengkungkan maka disebut sebagai tinggi tabung. Ini ya, tinggi tabung. Sudah ilustrasinya. Berikutnya, permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Ya, ini permukaan tabungnya. Dua buah lingkaran, ini yang di atas, dengan yang di bawah, dua buah lingkaran, dan sebuah persegi panjang, yang ini. Jadi, tabung ini memiliki tiga buah bentuk, dua buah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Nah, ketika kita bentuk,
persegi panjangnya kita lengkungkan mengelilingi kedua lingkaran, maka akan terbentuk sebuah tabung. Ini ya bentuknya. Oke. Ada yang belum dipahami dari definisi tabung dan unsur-unsur tabung? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Udah? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi daerah persegi panjang ABCD ini merupakan selimut tabung. Ya, yang menyelimuti tabung. Nah, jadi selimut. Kalau tidak ada selimutnya ya tidak akan berbentuk tabung. Nah, gitu. Kalau tidak ada selimutnya ini ya dua buah lingkaran saja. Kalau ininya tidak ada, nah, selimutnya diselimuti. Jadi kedua buah lingkaran ini dikelilingi oleh selimutnya. Nah, jadi bentuknya kan seperti tabung. Nah, ini ya ilustrasinya. Berikutnya, yang kedua, definisi kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Nah, ini tabung. Nah, tabung. Kemudian tutupnya ini, yang tutupnya ini diubah menjadi sebuah titik. Diubah menjadi sebuah titik sehingga membentuk kerucut. Ini bentuknya. Ya. Nah, jadi tabung yang tadi, yang di ini, yang ditutup atas ini diubah menjadi sebuah titik. Nah, makanya bentuk seperti ini. Jadi membentuk sebuah kerucut. Nah, titik tersebut, nah ini titiknya ini disebut sebagai titik puncak kerucut. Jadi titik yang tadi. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar yang ini, alasnya, sisi datar membentuk sebuah lingkaran, dan sisi lengkung. Sisi lengkung yang mana? Yang ini, yang menyelimuti kerucut, sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Nah, di samping juga itu, kerucut juga merupakan limas dengan alas lingkaran. Masih ingat limas? Nah, ini bentuknya ya. Ini bentuknya limas. Limas ini yang Pak Guru pegang adalah limas segi 4 dengan alas segi 4. Ketika limas ini alasnya diganti dengan lingkaran, maka akan membentuk sebuah kerucut. Jadi yang tadinya berbentuk ruas garis seperti ini limasnya, ketika alasnya diubah menjadi sebuah lingkaran, maka akan menjadi sebuah kerucut. Ini bentuknya. Oke. Nah, kerucut tentunya kalian sudah tahu ya, bentuk-bentuk kerucut dalam kehidupan sehari-hari, contohnya topi ulang tahun, topi petani, kon es krim, tempat es krim ya, atau es tong-tong itu ya, bisa kita beli. Ini tempatnya, wadahnya. Ya, ini lubang di sini. Kalau es krim kan di sini kita disimpankan krimnya ya, esnya. Sekarang beri unsur-unsur kerucut. Nah, perhatikan. Ini bentuknya. Jadi sebuah lingkaran dengan sebuah juring ABC. Darah lingkaran L merupakan alas kerucut. Ya, alasnya, bawahnya ya. Ini alas kerucut, ini bawahnya. Ya, ini ya. Kemudian juring ABC merupakan selimut kerucut. Oke, juring ya. Ingat juring materi kelas 8 tentang lingkaran. Ada disebut dengan juring, ada disebut dengan panjang busur, ada disebut dengan apotema, disebut dengan jari-jari, disebut dengan tembereng, disebut dengan diameter.
Itu materi kelas 8 tentang lingkaran. Ini bentuknya juring ya. Ini juring yang Pak Guru pegang. Jadi juring inilah yang merupakan selimut kerucut. Nah, ketika kita bentuk, ini ya, ini kerucutnya. Ketika kita bentuk, nah maka ini Pak Guru gulung bentuknya ya. Ini puncaknya. Nah, bentuknya seperti ini, kerucut jadinya. Sudah? Nah, ini kerucut jadinya. Oke. Ini tadi alasnya, ini lingkaran yang bawah yang putih ini. Nah, jadi ada menutup di bawah ini. Nah, ketika dilepas akan berbentuk juring. Oke. Juring. Berikutnya, titik A merupakan titik puncak kerucut. Yang ini tadi, yang dibilang tadi ya, ini titik A. Titik puncaknya. Kemudian R merupakan jari-jari kerucut. Ini ya, R itu jari-jari kerucut atau yang di sini. Nah, berikutnya T merupakan tinggi kerucut. Ingat, tinggi kerucut itu dari titik puncak berpotongan tegak lurus dengan alasnya. Yang ini ya, yang di tengah ini garis putus-putus. Kalau di juring ini yang di tengah ini pas ini. Bukan yang sisi miringnya, bukan. Ingat ya, tinggi sebuah benda itulah dari titik puncak ditarik garis lurus dengan alas bawahnya. Itu tegak lurus. Itu namanya tinggi. Kalau miring itu bukan tinggi. Tinggi itu, ukuran tinggi itu bukan posisinya miring, tetapi lurus. Lurus. Jadi ini ya, yang ini. Mana ini kursornya? Yang ini. Panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Nah, ingat ya, ini busur yang posisi melengkung ini dari B ke C, ini busur. Ini busur yang warna biru. Nah, yang Pak Guru pegang ini yang di bawahnya ini busur, panjang busur. Panjang busur itu sama dengan keliling lingkaran. Kenapa disebut keliling lingkaran? Ketika kita bentuk juring ini menjadi kerucut, maka panjang busur tadi ini akan membentuk lingkaran. Ini untuk lingkaran ya. Sehingga dikatakan sebagai keliling lingkaran. Panjang busur itu sebagai keliling lingkaran. Oke. Nah, ini. Ini Pak Guru ulangi. Panjang busurnya merupakan keliling lingkaran. Kenapa menjadi keliling lingkaran? Ketika juring ini kita bentuk menjadi sebuah kerucut, maka busur yang tadi membentuk sebuah lingkaran. Nah, makanya ini dikatakan keliling lingkaran, panjang busur tadi. Oke, sudah ya. Berikutnya, AB dan AC disebut garis pelukis. Ini ya, AB, AC disebut garis pelukis. Ini pada juring yang Pak Guru pegang, ini yang sisi miring ini disebut dengan garis pelukis. Ya. Kalau yang ini kerucut, kalau dilihat sepintas, yang ini kan ini garis pelukisnya ini. Kenapa disebut garis pelukis? Karena kita melukisnya, kerucut ini kita lukis di suatu media, baik di buku gambar maupun di papan tulis yang disebut dengan garis pelukis. Kemudian AB sama dengan AC itu disimbolkan dengan S, garis pelukis itu simbolkan S. Jadi perhatikan dari gambar yang sebelah kiri layarnya ini, dari garis putus-putus T, R dengan S ini merupakan segitiga siku-siku, ya siku-siku di sini. Nah, titik tengah alas lingkaran kerucut. Ini siku-siku di sini. Makanya S ini dalam segitiga siku-siku merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Jadi kita ingat teorema Pitagoras. Ketika menemukan sebuah segitiga siku-siku, di mana kita selalu ingat teorema Pitagoras. Jadi sisi terpanjang adalah akar kuadrat dari jumlah sisi yang lainnya pada segitiga
siku-siku tersebut. Jadi S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Atau S sama dengan, gunakan akar kuadrat, ini ya, R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Ini kan di materi kekongruenan sudah Pak Guru jelaskan tentang teorema Pythagoras. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Berkaitan dengan definisi kerucut, unsur-unsur kerucut. Ada? Oke, jika tidak ada, kita lanjut di definisi bola. Nah, ini bola ini selalu terngiang-ngiang di benak kita atau di telinga kita. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Ini lingkaran yang Pak Guru pegang. Ini yang di tengah ini adalah titiknya, titik pusat lingkaran. Bola itu dibentuk dari tak hingga lingkaran. Ketika lingkaran kita buat dalam posisi mendatar, kita buat banyak, kemudian dalam segi vertikal seperti ini, kita buatnya gini ya. Satu yang mendatar gini, naik ke atas, satu yang buat begini dengan posisi diagonal, maka akan membentuk sebuah bola. Hanya Pak Guru enggak tampilkan video ilustrasi bolanya, cara membuat bolanya ya. Kemudian bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Nah, kalian tahu ya bola, ini bola yang Pak Guru pegang. Nah, cuman satu sisinya, sisi lengkung. Ya. Bulat. Bulat ya. Nah, jadi kalau lingkarannya ini dibentuk lingkaran banyak, ini ada bentuknya dari sini, ada posisi ini buat lingkaran ini semua. Bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasi. Perhatikan, jadi ini setengah lingkaran dirotasi sejauh 360 derajat. Maka akan membentuk seperti ini. Ini bukan hanya satu bentuk putaran, tapi ada beberapa bentuk putaran sehingga membentuk sebuah bola. Jadi nah ilustrasi saja, perhatikan, ini setengah lingkaran, kemudian diameternya ini yang di bawah sebagai sumbu rotasinya. Ini ya sumbu rotasinya yang di bawah ini yang ini. Oke. Coba Pak Guru peragakan putaran rotasinya seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi berputar. Jadi membentuk sebuah bola. Pak Guru ulangi. Gitu ya. Oke. Bola dalam kehidupan sehari-hari, nah, tentunya dalam pelajaran olahraga banyak ya. Bola voli, bola basket, sepak bola. Apalagi bola kasti, tenis meja. Kalau waktu kita kecil dulu, main kelereng gitu ya, pelajaran IPS, globe dan lainnya. Kalau makan kue, onde-onde itu untuk bola ya, onde-onde untuk bola. Nah ini bentuk bola, jadi R itu merupakan jari-jari bola, jadi tengah. Di tengah sini ya, ini posisinya di tengah, ini jari-jari, ini titik pusatnya bola. Jadi kalau ini Pak Guru nggak bisa tunjukkan di tengah dia, di tengah posisinya. Hanya ini keras ya, nggak bisa dibuka. Ya posisi di tengah. Nah ini ke sini juga jari-jari. Ini jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Ini kan sudah. Ya. Ingat kembali ya, konsep tentang lingkaran, ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan terkait dengan definisi bola?
Nah, jadi inilah dikatakan dengan bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Sisi lengkung itu ya karena selimutnya ini ya, selimutnya melengkung, disebut dengan sisi lengkung. Kalau sisi datar membentuk segitiga atau segi empat. Contohnya seperti 5 sini, ini segi 4. Bapak katakan sisi datar. Kalau melengkung ya ini sisinya ada melengkung. Materi kedua, jaring-jaring tabung dan kerucut. Nah, tadi di awal sudah kalian bisa perhatikan jaring-jaring tabung itu seperti apa. Hanya perlu lihat ilustrasinya. Nah ini bentuknya yang aku tampilkan ini yang pegang. Ketika tabung ini, tabung yang ini ya, ini enggak sama. Ketika tabung ini kita belah salah satu sisinya, kemudian tutupnya kita buka, dengan alasnya kita buka seperti membuka kaleng, maka akan membentuknya seperti ini. Ketika kita buka bentuk seperti ini. Ini ya. Nah, ini disebut dengan jaring-jaring tabung. Adalah unsur-unsur unsur-unsur yang membentuk sebuah tabung. Jaring-jaring tabung. Oke. Nah, atau bentuknya dikasih warna, ini ya lingkarannya, atas dan bawah dikasih warna. Kemudian jaring-jaring kerucut yang mana? Nah, ketika kerucut itu sama seperti tadi, dibelah salah satu sisinya, kemudian alasnya kita lepas atau kita belah, maka bentuknya seperti ini. Ini ya, ini alasnya, ini selimutnya. Nah, ketika kita bentuk sebuah kerucut, nah, kemudian ininya kita tutup. Ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika kita buka, nah ini. Oke. Udah ya. Oke. Baiklah, demikian yang bisa Pak Guru jelaskan untuk hari ini terkait dengan definisi tabung, kerucut, dan bola, serta jaring-jaring tabung dan kerucut. Satu lagi, bola tidak memiliki jaring-jaring. Tidak bisa kita ubah mau jadi bentuk seperti apa jaring-jaring. Orang bertanya dibelah Pak, ya, bukan jaring-jaring tapi belahan bola atau setengah bola ketika dibelah. Baiklah, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan sebaiknya dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita semua. Pak Guru kembali ke meeting room.